مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ada kejadian, ada kitab namanya Syarhus Sudur. Kitab namanya Syarhus Sudur disusun oleh Al-Imam Suyuti. Lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Di sini membuktikan bahwa jasadnya para nabi, jasadnya orang-orang soleh, jasadnya para syuhada Allah jaga. Di tahun 46 Hijriah, di tahun 46 Hijriah, di masa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini masa pemerintahannya tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Di tahun 46 Hijriah, di Jazirah Arab, khususnya di daerah Makkah dan sekitarnya, terjadi di wilayah Madinah juga terjadi banjir bandang, banjir yang besar tahun 46 Hijriah. Berarti kejadian ini kalau dihitung dengan peristiwa perang Uhud, ada perang namanya perang Uhud, Ghazwatul Uhud. Uhud nama gunung. Itu gunung benda mati tapi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ini gunung tapi dia cinta kepada saya Nabi Muhammad SAW, dan saya pun cinta kepadanya. Nabi kalau pergi ke gunung Uhud itu berjalan, bergetar. Kenapa? Dia gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sufi namanya Fudail bin Iyad, disebutkan dalam kitab Jami'ul Karamatil Auliya. Kata Fudail bin Iyad, ini salah satu gurunya Imam Syafi'i yang lahir tahun 107 Hijriah, meninggal 187 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Lau anna waliyan min awliyaillahi qala hadzal jabal antami dalamat fataharrakal jabal. Seandainya ada wali, orang yang dekat dengan Allah, benar-benar dia seorang wali Allah, dia mengatakan kepada gunung, wahai gunung, berguncanglah, pasti gunung itu berguncang. Ini orang datang tanya ke Fudail bin Iyad, wali itu seperti apa? Di depan Fudail ada gunung yang ada di Mina. Gunung yang ada di Mina. Fudail mengatakan, kalau benar ia seorang wali Allah, dia akan berkata kepada gunung, wahai gunung, berguncanglah, pasti gunung itu berguncang. Ketika Fudail mengucapkan kalimat tersebut, gunung berguncang. Fataharrakal jabal. Padahal tidak maksud, hanya ingin contoh, ingin menjelaskan. Tapi ucapan beliau betul-betul gunung berguncang. Kemudian beliau katakan, ya jabal, la uridu bihadza. Wahai gunung, saya tidak maksud kepadamu untuk berguncang. Ini hanya contoh saja. Fasakan, gunung berhenti berguncang. Itu baru wali. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Di tahun 46 Hijriah, perang Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Peristiwa banjir terjadi tahun 46 Hijriah. Berarti berapa tahun durasi waktunya? 43 tahun, ya? 43 tahun. Bayangkan 43 tahun. Secara ilmu kedokteran 10 hari sudah hancur. Ini 43 tahun. Di tahun 46 Hijriah terjadi banjir, itu membongkar kuburan-kuburan sahabat yang ada di Uhud. Jenazah mereka itu berada di atas air, di atas hamparan tanah yang ada di Uhud. Semuanya utuh. Darahnya masih mengalir, memunculkan aroma minyak kasturi. Lihat, bayangkan 46 Hijriah. Luar biasanya, walaupun utuh tapi sebagian wajahnya tidak dikenali, sudah rusak, tertimbun pasir dan sebagainya, tapi masih utuh, darah masih mengalir. Cuma ada 2 orang yang wajahnya masih bisa dikenali identitasnya. 2 orang. Wajahnya mereka kenal, ini Fulan bin Fulan. Yang pertama yang mereka kenali, Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu arda. Beliau syahid
terbunuh di perang Uhud, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahid, utuh, masih ada darah mengalir, berbau minyak kasturi. Dikenali ini Sayyidina Hamzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, Nabi katakan, sayyidu syuhada'i yaumal qiyamah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Pemimpin para syuhada di hari kiamat adalah pamanku Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dibunuh secara kejam oleh Wahsy, seorang yang kelak masuk Islam. Tapi Nabi memaafkan. Nabi menerima keislamannya dan Nabi memaafkan. Tapi Nabi minta satu, selama saya hidup jangan engkau berdiri di hadapan saya. Karena ketika saya melihat wajahmu, hati saya tersakiti mengingat paman saya yang terbunuh secara sadis. Dibedah, jantung hatinya dibongkar. Masih tersakiti hati Rasulullah SAW. Tapi Nabi punya sifat maaf, terima maafnya. Makanya Wahsy, beliau ingin membayar kesalahannya. Akhirnya perang namanya perang Yamamah, Ghazwatul Yamamah, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada seorang nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab. Maka terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan pengikut nabi palsu. Dan Wahsy ikut di dalam perang tersebut. Akhirnya Wahsy berhasil membunuh nabi palsu tersebut, Musailimah al-Kadzdzab. Kenapa dia betul-betul ingin membalas kesalahannya? Karena ingin merubah suasana hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun telah memberikan maaf, tapi Nabi masih tersakiti karena kenangan wafat pamannya Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ketika dibunuh, dia katakan apa? Qataltu khairan nas fil jahiliyah wa syarran nas fil Islam. Saya telah berhasil membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah, di masa jahiliyah. Saya masih belum memeluk agama Islam. Dan sekarang saya berhasil membunuh seburuk-buruknya manusia, yaitu Musailimah al-Kadzdzab, di masa saya memeluk agama Islam. Wahsy dibedah. Hindun datang, ambil hatinya Sayyidina Hamzah, kemudian dikunyah. Karena dia dendam kepada Sayyidina Hamzah. Di perang Badar, ayahnya, saudaranya terbunuh di tangan Sayyidina Hamzah. Tapi kelak masuk Islam juga, dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Dia mengunyah itu daging hatinya Sayyidina Hamzah. Kemudian dia muntahkan. Selesai peperangan, pergi ini Hindun. Nabi menangis melihat jasad pamannya. Nabi meneteskan air mata. Kemudian ada yang mengabarkan, ya Rasulullah, itu wanita tersebut Hindun memakan hatinya. Kata Nabi, apakah dia telan? Tidak. Bagian hati daripada pamanku Hamzah. Maka mereka mengatakan, dia muntahkan ya Rasulullah, dia tidak sempat menelannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lau akalathu lam tadkhulin nar abada. Seandainya dia telan hatinya Hamzah, itu wanita tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena ada potongan dagingnya Sayyidu Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya Nabi katakan, makana Allahu liyudkhila syai'an min Hamzah finnar. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi Naisaburi dalam kitabnya Asbabun Nuzul, Nabi katakan Allah tidak akan pernah memasukkan apapun itu, sandalkah itu, bajukah itu, imamahnya itu, dagingkah itu, darahnya itu, tidak akan memasukkan apapun dari tubuhnya Hamzah dan segala sesuatu yang terikat dengan Hamzah di dalam neraka. Dimuliakan.